Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim, selamat malam. Saya lagi melihat di sini ada masalah peretasan ransomware, yaitu pusat data nasional, ya kan. Kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya ya easy going ya. Oke, kita buat simulasinya. Badan apa, Pusat Data Nasional, PDN. Oke, namanya PDN. Oke. Jadi ini adalah PDN, oke. Dan ini adalah hacker, ya kan? Hacker. Hacker. Oke, ini hacker, ini PDN. Pusat Data Nasional. Oke, PDN dulu dah sini ya, PDN. Ini kenapa saya kasih jarak? Ntar ada solusinya. Jadi hacker itu mengirimkan virus ransomware, ya kan? Mengirimkan virus ransomware. Ibaratnya terhack lah ini. Karena di sini posisinya ya seperti itu. Ini dihack gitu. Dihack. Nah, dengan begitu data seluruh informasi yang ada di PDN itu ke hacker, ya kan, yang artinya dia harus membayar sekian juta US dollar, ya kan. Ya, itu permasalahannya adalah di sini adalah tipenya ransomware. Ya, dimana ransomware itu susah sekali. Ransom, ya kan, ransomware. Yang namanya ransomware sesuai Mas siapa tuh namanya ya, Mas Mas Fajrul. Oke, Mas Fajrul lah, karena saya lebih tua, ya kan. Oke, si Fajrul ini mengatakan bahwa sorry bahwa mengatakan ransomware itu di lock, ya kan. Jadi di lock, datanya di lock. Dari sini si ransomware menyerang data PDN, maka di lock lah, ya kan, gitu kan, di lock, ya kan. Itu di lock. Nah, caranya bagaimana? Memang cara si Fajrul sendiri itu adalah mudah, ya kan, yaitu adalah enkripsi dan backup. Akan tetapi di kedua ini, enkripsi dan backup ini, mereka masih ada kelemahan. Kenapa? Suatu saat ransomware sudah perbaharui dan dia bisa mengubah enkripsi ini dari data backup ini, tetap masih bermasalah si ransomware ini. Itu yang perlu diinikan. Jadi maka bagaimanakah caranya? Yaitu membangun ekosistem baru. Disebut dengan ekosistem blockchain. Kenapa blockchain dibutuhkan? Ya, dibutuhkan karena apa? Dia bisa mengacak atau bisa men-tracking perubahan yang ada di PDN ini. Maka bagusnya dari blockchain adalah dia mengubah data dari PDN ini. Maka di sini, ini blockchain. Oke. Data PDN maka terhubung dengan blockchain, ya. Bagus seperti ini. Di sini akan namanya ada ekosistem misalnya TPDN setelah terbentuk. Nah, itu solusinya ada di blockchain. Kenapa dengan blockchain? Blockchain akan merekam seluruh rekam jejak dari hulu ke hilir, dari PDN, penyimpanan dari orang user ke PDN, ya kan. User menyimpan data ke PDN. User ini adalah kita tahu sendiri adalah ASN atau disebutnya para petugas ataupun disebutnya para pemerintah yang menginput ke data PDN. Dari sini blockchain akan merekam seluruh data dari PDN yang dari blok 0. Misalnya contohnya dari blok 0. Di sini adalah bloknya. Ya, jadi di sini ya otomatis tidak usah digambarkan. Jadi di sini akan disimpan berupa blok. Jadi ketika PDN menginput di dalam sistem ke blockchain, akan direkam berupa angka 0 ataupun di blok 0.
Itu bagusnya. Karena apa? Dengan adanya blok sebenarnya tidak masalah. Blok adalah hitungan aja, hitungan, karena blok itu bisa 100 atau berapa, tapi setiap perubahan itu akan terekam jejaknya. Misalkan PDN A, misalnya TPDN itu memiliki data A misalnya. Nah, si PDN ini memiliki data A, maka di blockchain akan direkam, ya kan. Sorry, ini dalam ekosistem dia, ini TPDN, token lah, token ataupun koin, sebenarnya koin, koin. Jadi ini itu karena contoh aja saja. Jadi ini data A masukkan dikonversikan ke dalam ekosistem koin. Ekosistem koin pun juga sebenarnya adalah koin itu nilai dari suatu blockchain adalah berupa koin, dan itu hasil saja. Jadi itu bisa berupa data, misalnya memiliki data 2 juta sekian, maka datanya 2 juta sekian, 1:1, begitu nilai proof-nya seperti itu, 1:1. Maka satu data adalah melengkapi dengan satu data dari di blockchain. Maka kita harus mengisikan supply sekitar, misalkan kita punya penduduk sekitar 2 juta jiwa, maka harus menginput sekitar 10 juta blok atau 10 juta blockchain, ya kan. Itu dalam satu ekosistem. Misalnya ekosistem, contohnya ekosistem dari kependudukan saja, contoh itu kependudukan, belum lagi yang lain dan lain sebagainya, itu berbeda karena ini baru satu ekosistem. Maka blockchain itu akan semakin besar seperti itu karena kompleks gitu. Nah, data A ini akan diinput ke dalam sini, dan di sini akan masuk ke dalam blockchain. Maka ketika hacker akan memasukkan dan mengubah file ini, maka akan terekam rekor pertama akan diubah. Misal dia berhasil memasukin data, ataupun tapi sepertinya tidak bisa. Tapi meskipun itu ada orang dalam ataupun hacker yang bisa membobol ataupun dia mengubah, maka setiap ada file yang akan diubah, dia akan ada rekornya, historinya dari awal sampai terakhir. Jadi jadi blockchain itu tidak bisa dihapus. Bagusnya seperti ini, bagusnya seperti itu. Nah, kami waktu itu, saya dan tim adalah membuat blockchain dengan nama Mubdi. Di sini memiliki kekuatan dari cryptocurrency dan cryptodata. Cryptodata adalah 1:1, data banding 1:1 dengan data gitu. Cryptocurrency itu bisa bernilaikan seperti yang ada di Bitcoin. Nah, ini kami membangun 2 ekosistem. Nah, disinilah keuntungan kami, yaitu dengan sistem Mubdi ini. Maka dengan sistem Mubdi ini kita dapat memproteksi seluruh sistem. Oke, ini dia. Jadi si Mubdi ini dapat memproteksi seluruh sistem yang ada di ekosistem. Kita jangan pakai token, karena token itu bermasalah. Kenapa untuk data PDN ataupun data untuk pemerintahan itu membutuhkan koin? Karena mereka stand alone atau berdiri sendiri. Dibandingkan token itu kamu akan menggunakan ekosistem yang lain, di mana contohnya menggunakan sistem Ethereum atau IPFS yang lain. Itu berbahaya. Karena apa? Itu ada di data ekosistem mereka. Ketika suatu saat mereka bermasalah atau dari server node-nya bermasalah, itu kita tanggung jawab. Mereka tidak bisa tanggung jawab karena desentralisasi seperti itu. Nah, dengan adanya sistem ini, dengan Mubdi yang mengaplikasikan bahwa dengan Mubdi dengan mengaplikasikan sistem dengan koin, maka TPDN ataupun PDN ini yang sudah menjadi TPDN adalah merupakan self host. Apa itu self host? Self host adalah server yang berdiri sendiri, yang ada di server sendiri, dan itu server itu dimiliki oleh pemilik awal ataupun pemerintah. Misalnya pemerintah membuat TPDN ini, maka ekosistem di TPDN itu mereka harus bangun node ataupun menyediakan server ini harus disediakan. Nah, seperti itu. Dengan ada sistem blockchain ini, maka hacker akan terekam bahwa di sini akan mengubah menjadi, misalnya akan berubah menjadi satu misalnya jadi A1 atau A2 lah pokoknya, serah. Ini ketika akan, ya sorry
Oke. Jadi ini A1. Oke, A1 aja. A1. Jadi dari A1 ini ketika diubah oleh hacker, maka dia akan terekam di sini record of block, record of transaksi, record of data. Jadi ketika perubahan itu dia akan mengetahui data siapa. Dan juga di sini karena sistem ini memiliki proof of identity, keidentitas data. Setiap hacker yang masuk sini mereka harus punya validated true. Kalau misalkan sebelum mereka masuk ke sistem ini, mereka kemungkinan agak kesulitan. Karena apa? Untuk memasukkan atau membobol sistem yang ada di blockchain itu sangat sulit. Yang saya baca itu sekitar untuk menghack suatu blockchain kayak seperti Bitcoin itu membutuhkan jutaan tahun atau ratusan juta tahun yang akan datang, seperti itu. Jadi bagaimana kok bisa seperti itu? Karena di sini memiliki hash, menghasilkan namanya hash. Dari hash ini dia harus mengdekode si file tersebut. Karena file tersebut sudah terenkripsi, maka dia akan membingungkan. Jadi yang kita malah justru sekarang itu hacker itu tertawa, dia tidak bisa tertawa karena apa? Sudah dimasukkan dengan sistem blockchain. Dan apakah ada kemudian dengan A1 kemudian bisa dengan sistem kuantum komputer? Akan tetapi di sini akan ada record yang akan melihat perubahan, siapa yang mengubah pada saat itu, dan jam berapa, tanggalnya berapa, siapa, IP-nya berapa, IP mana, termasuk negara mana. Jangan salah, karena kami Mubdi ini menggunakan sistem proof of identity, di mana seluruh identitas dia akan direkam dalam blockchain. Seperti itu. Di situ keunggulannya. Maka A1 ini atau data file yang sudah diubah akan direkam, dan hacker akan jangan salah, bisa ditangkap, bisa direkod atau bisa di tracking kemana dia berada. Dan itu yang akan kritikal dalam blockchain. Blockchain kami mengusung dengan sistem dengan blockstream, di mana dia akan desentralisasi. Itu. Nah, kenapa kita berpikir seperti ini aja. Ketika negara kita diserang, ataupun suatu negara diserang, atau pasti suatu negara diserang pun ya, pasti rakyatnya cukup marah, termasuk anak-anak IT-nya. Perlu diingat, kita harus mempertahankan kemerdekaan kita, jangan sampai dijajah dalam teknologi juga, seperti itu. Perlu diingatkan, anak muda sekarang harus seperti itu. Nggak bisa, karena untuk teknologi sekarang banyak sistem yang penjajahan, di mana penjajahan itu penjajahan mindset. Penjajahan mindset adalah contohnya kamu harus ke Google ataupun ke AI ini atau ke Gemini. Sebenarnya kita sudah bisa membuat AI sendiri, seperti itu. Kita harus punya mindset seperti itu, di mana membuat sesuatu yang wah, di mana pekerjakan anak bangsa, membantu anak bangsa. Dan jangan sampai terbalik, kita adalah pemilik tanah Indonesia, maka yang jadi pemimpin adalah kita, yang jadi anak buah adalah mereka. Jangan sampai kita jadi anak buah ataupun kacung, seperti itu. Itu saya mindsetkan. Itu adalah perubahan mindset di masa depan. Jangan salah, ini adalah perang digital dan perang ideologi atau birokrasi, atau ideologi dan birokrasi, sorry, nggak boleh disamakan. Jadi setelah masuk sini, dia akan mendapatkan hash. Maka setelah dia akan membalikkan, dan ketika dia kesini untuk menghack si A1, dia akan mendapatkan hash. Otomatis keraguan antara si hacker melihat, ada hash ini, ternyata sudah dienkripsi. Kemungkinan saking bodohnya tidak mungkin dia meminta tebusan dong. Kalau dia justru meminta tebusan, ketawain saja, karena sistem kita sudah aman. Jadi anak bangsa harus pintar, seperti itu. Dan lalu bagaimana? Otomatis kita tertawakan saja, bodoh. Kamu mau ngambil data kami? Maaf banget, data kami sudah aman. Seperti itu. Jadi itulah keuntungan kita. Di sini setiap ada record, setiap ada perubahan file yang dari misalkan itu dari
hitungan kilobyte-nya ataupun perpindahan datanya atau diacak atau bagaimana itu terekam di blockchain semua. Mau lari kemana dia? Dan itu tidak bisa dihapus guys, dan perlu diingat, kalau tidak bisa dihapus bagaimana? Data itu tidak bisa dihapus, rekaman itu tidak bisa dihapus, rekam jejaknya tidak bisa dihapus. Jadi perubahan termasuk ada user pun yang masuk ataupun pemerintah yang masuk itu tidak masalah, fine, ya kan, masalah. Yang pasti ini kita menghitungkan masalah hacker seperti itu, ya kan, kecuali hackernya orang dalam gitu, itu beda lagi ya. Nah ini mereka tidak bisa karena secara global desentralisasi itu sangat kuat. Dengan adanya hash ini mereka akan kebingungan, wah ini hebat banget yang bikin, siapa yang bikin, anak bangsa seperti itu kan. Oke, habis ini bagaimana data A akan direkam ketika perubahan ada data A1, tapi ini kemungkinan adalah mendapatkan persentasenya adalah 0,006% kebobol. Perubahan itu ada 0,006%. Perubahan di sini akan ada 0,006%. Jadi cukup jauh. Karena hitungannya juga ini teknologi yang kami kembangkan ini sangat cepat dan akurat dan tepat, dan juga dia udah banyak ada perkembangan teknologinya. Silahkan dibaca di website kami, silahkan dibaca, itulah perlindungan data sebenarnya. Oke, setelah itu apalagi yang kita bahas perlu di sini, dia hackernya kan ya, berarti tidak ada jadi keamanan datanya sangat terjamin dari sini ya kan, dengan adanya sistem blockchain ini. Dari sini ya tinggal hacker telepon aja FBI, tangkap nih orang, selesai ya kan, seperti itu ya. Pencegahannya seperti ini guys ya kan. Ini jadi mudahnya seperti ini, makanya jangan sampai kejadian lagi untuk data negara ya kan, seperti itu ya. Jadi untuk itu yang saya bahas sekarang, untuk masalah crypto data ada cukup dibaca di sebentar ada di sini. Ini dia, cukup baca data ini ada di PT Cahaya Inti. Oke, cukup baca di text papernya guys. Jadi cukup pelajari saja apa sih data yang ada di PT Cahaya Inti ini ya. Oke, nah di sini cukup dibaca saja. Nah ini keunggulan dari kami, proof of identity. Nah inilah yang ada di sistem yang ada di blockchain kami. Nah dengan ada ini maka terproteksilah data identitas kita selama ini, seperti itu. Dan di sini tentang blockchainnya ya kan, tentang blockchainnya. Jadi saya bahas di sini sekalian mempromosikan bahwa kami bisa berhasil membuat blockchain di mana untuk proteksi seluruh data, termasuk data accounting, data apapun begitu. Di sini cukup dibaca saja data ini. Blockchain itu bukan hanya terkait dengan cryptocurrency aja ya, perlu diingatkan. Itu bukan hanya untuk kripto dan kripto, tapi itu bisa kemanapun. Ini hanya data. Jadi sebenarnya blockchain pun sendiri itu cuma data. Kenapa dibentuk dengan sistem seperti itu? Itu agar lebih aman, seperti itu. Nah ini dia. Nah ini bagus seperti ini. Dan juga di sini ada proof of ownership. Nah ini kami bikin ini untuk di dalam suatu, contohnya kita kepemilikan. Misalkan saya memiliki tanah A, maka kepemilikan itu tidak bisa diklaim oleh orang lain. Artinya kepemilikan itu cukup satu orang ini saja, kecuali kepemilikan itu misalkan dari bapaknya ke anaknya baru. Nah dari situ ada perubahan hash ataupun perubahan address di mana dari A ke B, dan itu di situ akan direkam dalam sistem blockchain, seperti itu. Dan ownership akan dipindahkan ke anaknya, seperti itu.
Dan ini ada lagi proof of geo, di mana proof of geo adalah untuk geografi. Jadi geografi itu jadi bisa mengetahui di mana lokasi Anda, posisi di mana dan sebagainya. Itu keuntungan kami. Di sini juga base of audit. Base of audit itu ya seperti untuk auditing sistem, ya kan. Jadi auditing seperti ini, administrator, mandor, owner atau trader, ya kan. Baca saja lengkap di sini. Nah, di sini sama proof of validation. Jadi setiap ada transaksi harus ada validasi yang tepat. Di mana validasi itu jika di blockchain akan memiliki centang hijau, di mana di situ disebutnya aman atau secure seperti itu. Dan di sini ada teknologi smart chain, teknologi punya kita. Cukup baca saja, ada di website kami. Dan ini ada smart store. Nah, ini smart store seperti ini. Ya kan? Nah, ini seperti ini. RCA Store seperti ini. Nah, ini RCA Store mana buayanya, RCA Exchange. Cukup baca, ini masalah kita bahas juga tadi, cuman masalah data negara, dan sekarang solusinya adalah ada di sini semua, sudah ada di sini, ya kan. Ini tentang blockchain komoditas kami yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini cukup canggih, cukup baca aja, ada di websitenya di rciblog.org semua ya. Cukup ya bagus pokoknya, karena project ini project bagus. Itu sudah kami jalankan sudah lama, untuk engine-nya udah lama, sekarang udah perbaharuan terus. Ya itu aja sepertinya yang dibahas. Jadi bahas RCA ya. Jadi kembali lagi ke PDN atau PDN, Pusat Data Negara, Pusat Data Nasional. Untuk solusinya adalah menggunakan crypto data ataupun yang dari Moody ini disebutnya adalah crypto datanya, ya kan. Crypto data namanya, crypto data. Nah, ini crypto data ya. Jadi crypto data ke blockchain dan sebagainya, terhash dan sebagainya, masihkan ini terlock, ya kan. Ketika ini akan terrecord semua. Di sini 0,0% persentase. Ya itu aja sepertinya cukup saya bahas saat ini. Oke, bagi yang ini like dan subscribe ya, kalau mau ya serahlah bebas ya. Oke, itu aja pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi muslim, bagi non muslim, selamat malam.